I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Tapi buat yang gak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Saat itu Gi juga terus-menerus protes sama Rimuru. Ini terkait tentang Diablo. Namun mendengar perkataan dari Gi, Diablo pun malah berkata, "Tolong jangan khawatirkan itu Tuan Rimuru. Tuanku tenang aja. Aku akan mengurus semua ini dengan sangat baik." Tapi Gi pun saat itu mulai menjelaskan kepada Rimuru bahwa Diablo tuh terlalu ngeselin untuknya. Bahkan sebelumnya, dia tuh selalu ngajak Gi bertarung terus-terusan dan bahkan sampai ngacurin tempat latihan di kota Leon. Mendengar itu, Rimuru pun sangat kaget karena ternyata Diablo nggak jauh berbeda dari Carrera dan malah menguras energi dari Gi. Sebagai tuan dari Diablo, Rimuru saat itu cuma bisa geleng-geleng kepala aja. Dan setelah itu, Leon pun mulai menjelaskan. Semua dimulai saat Iblis Matt itu bertarung dengan Diablo. Dia dipukulin habis-habisan sama Diablo dan pada akhirnya melarikan diri. Matt yang Leon maksudkan tidak lain adalah Ren dari Seven Primordial Demon. Tapi Ren pun berkata kepada Leon, "Tuan Leon, jangan bercanda begitu. Aku bukan pecundang yang bisa kalah dari si Diablo itu. Lagian gak mungkin aku kabur saat bertarung, apalagi melawan iblis itu." Tapi Leon berkata, kata-kata Ren itu gak perlu didengar Rimuru. Dan gak lama setelah itu, Diablo pun ikut-ikutan. Diablo pun saat itu berkata, "Fufufufu, sebenarnya aku gak suka menindas orang yang lemah. Jadi aku sengaja membiarkannya kabur begitu aja." Ren pun saat itu jadi kena bully sama semuanya. Dia pun bilang kalau waktu itu Ren belum serius sama sekali. Tapi faktanya, Ren bahkan saat itu sampai gabung sama Mizari dan 2 lawan 1 ngelawan Diablo. Tapi tetap aja mereka berdua kalah sama Diablo. Leon juga menjelaskan, Diablo dan Ren pun terus-terusan bertarung, bahkan itu selama 2 minggu tanpa henti. Dan entah kenapa mereka sekarang malah menjadi semakin akur. Aku sendiri juga nggak tahu kenapa bisa begitu, Rimuru. Dan di sini kita pun mulai diperlihatkan bahwa Ren saat itu mulai caper sama Rimuru. Dia pun mencoba untuk deket-deket sama Rimuru. Dan karena alasan itu, Rimuru pun langsung bertanya sama si Mamang Diablo, kenapa Ren bisa jadi begini. Diablo yang mendengar itu pun menjawab, "Semua itu berkat keagungan dari tuanku Rimuru. Kau terlalu indah di matanya dan karena itu dia pun jadi mengagumimu." Jadi ternyata Diablo udah memberitahu kepada Ren tentang semua kisah heroik dari Rimuru. Dan karena alasan itu, Ren pun jadi mengagumi sosok Rimuru. Rimuru yang mendengar itu pun kemudian berkata di dalam hatinya, "Nih Mamang Diablo bahaya juga. Bisa sampai nyuci otak iblis primordial. Ini benar-benar cukup mengerikan." Dan gak lama setelah itu, Ren pun juga berkata, "Tuanku Rimuru, sebenarnya aku adalah penggemar Tuan Rimuru. Dan sebagai imbalan atas cerita dari Diablo sebelumnya, Ren bersedia membantu Tuan Rimuru saat dibutuhkan." Ren pun saat itu tersenyum kepada Rimuru. Melihat itu, Gi pun langsung berkata kepada Rimuru, "Maaf tentang bawahan idiotku ini, Rimuru." Rimuru pun juga ikut berkata, "Diablo juga sama menyebalkannya. Jadi maafkan aku juga, Gi." Rimuru dan Gi pun saat itu langsung mengelakkan napas lelah melihat tingkah Diablo dan Ren saat itu. Dan setelah mereka mengobrol panjang, Rimuru pun langsung membuat lingkaran sihir transfer tepat di kota Leon. Dan setelah itu Rimuru pun langsung pergi dari tempat itu. Di akhir perpisahan, Leon pun sempat berkata kepada Rimuru,
"Oi Rimuru, apapun yang terjadi, tolong jaga Chloe." Rimuru pun saat itu tersenyum dan berkata, "Tenang saja Leon, aku pasti akan selalu menjaganya." Bagi Rimuru, meski Leon adalah orang yang kasar banget, tapi sepertinya dia adalah sosok yang ramah. Dan dengan perasaan itu, Rimuru pun merasa memiliki hubungan baik dan itu pasti akan terjalin dengan Leon di masa depan. Dan kunjungannya ke Eldorado pun juga telah berakhir sukses. Setelah Rimuru kembali dari negara Leon, Rimuru pun melakukan perjalanan ke negara lain dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama dengan semua negara. Karena Rimuru nggak tahu kapan musuh akan menyerang. Dan karena itu Rimuru pun juga udah nyiapin alat teleport darurat. Dan tempat pertama yang Rimuru datangin tidak lain adalah Dwargon. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Rimuru udah mengutus Agera untuk datang ke Dwargon. Nah jadi, selama di sana, ternyata Agera dan Raja Gazel terus-terusan berlatih. Dan karena itu Rimuru pun berniat untuk melihat pelatihan dari mereka dengan berteleportasi langsung ke gerbang utama Dwargon. Setelah melihat kehadiran dari sosok Rimuru, Rimuru pun saat itu langsung diantar ke istana kerajaan Dwargon. Dari sini aja udah kelihatan, Rimuru bukan Raja Iblis yang sombong. Karena Rimuru tuh sebenarnya bisa aja langsung muncul tepat di depan Gazel, tapi Rimuru lebih memilih cara yang sopan dengan muncul di depan gerbang kerajaan. Itu karena bagi Rimuru, dia nggak mau dibeda-bedain sama yang lain. Bagi Rimuru, semua itu sama aja. Mereka harus menegakkan keadilan dengan setara. Dan sesampainya di sana, Rimuru pun saat itu langsung disambut oleh Raja Gazel yang udah menunggu kehadiran dari Rimuru. Dan saat itu juga Agera pun berlutut kepada Rimuru dengan berkata, "Saya senang melihat Anda baik-baik saja, tuanku." Dan di sini Rimuru pun merasa heran karena fakta di dunia ini sebenarnya cukup aneh. Rimuru masih kaget sama kejadian sebelumnya, yang tidak lain ini tentang rahasia Agera yang merupakan bentuk reinkarnasi dari kakek Hakuro. Dan setelah Rimuru menganalisa lagi, Rimuru pun juga bisa melihat Agera memiliki kemiripan dengan dirinya sendiri. Dan karena itu Rimuru pun tersenyum dan berkata, "Lama tidak bertemu Raja Gazel, senang berjumpa kalian berdua." Mendengar itu, Gazel tertawa dan berkata, "Hahaha, kau itu terlalu formal Rimuru. Ini bukan pertemuan resmi, jadi jangan ragu untuk memanggilku Gazel." Rimuru pun jelasin, dirinya sebenarnya udah berusaha, tapi entah kenapa Rimuru jadi gugup kalau harus manggil raja dengan nama aja. Lagi pula, Rimuru juga nggak mau diberikan perlakuan spesial. Dan gak lama setelah itu, Agera pun juga berkata, "Maaf jika aku berbicara tidak sopan tuanku, tapi tuanku dari sudut pandangku sebagai sekutu aliansi, tuan punya kedudukan sejajar dengan Raja Gazel. Jadi tuanku nggak perlu ngerasa nggak enak sama Raja Gazel." Gazel pun bilang dia sebenarnya juga paham sama perasaan Rimuru. Karena memang seperti itulah Rimuru. Bahkan Gazel memang benar-benar menganggap Rimuru sebagai adiknya. Gazel pun juga berkata bahwa dirinya sendiri sebenarnya juga pernah gugup di depan Yang Mulia Elmesia. Tapi Rimuru sangat hebat karena bisa akrab sama Tuan Putri Elmesia. Dan fokus pun kemudian dimulai. Gazel pun kemudian bertanya kepada Rimuru bagaimana cara mereka bisa menghindari perang kali ini. Rimuru pun kembali berkata kepada Gazel dengan nada seriusnya, "Perang kali ini sama sekali nggak bisa dihindari." Dan karena itu Rimuru pun udah nyiapin lingkaran sihir transfer untuk para Raja Iblis. Sebenarnya Gazel nggak terlalu takut sama musuh, tapi karena saat ini kekuatan tempur yang melampaui kekuatan kekaisaran timur di masa kejayaannya telah Rimuru pegang, dan semua Raja Iblis juga sudah bersatu dengan True Dragon Felgrin dan Veldora sebagai teman Rimuru juga. Itu adalah keuntungan yang sangat besar dan kemungkinan mereka pasti akan memperoleh kemenangan. Tapi bagi Gazel, itu merupakan pandangan yang naif. Gazel pun kemudian berkata,
Begini Rimuru, bukan karena meremehkan kekuatan musuh, tapi Gazelle sadar bahwa dirinya nggak bakal bisa apa-apa dalam pertempuran kali ini. Dia nggak peduli seberapa kuat Dwargon dan seberapa kuat dirinya. Mereka tetap nggak bakal mungkin bisa bertahan dari satu serangan milik Felzar. Namun Rimuru yang mendengar itu pun menguatkan Gazelle dengan berkata, jika kau tidak bisa menang, kau harus memikirkan cara untuk menang. Felzar yang menjadi musuh memang sangat berbahaya. Bahkan sejujurnya, Veldora aja nggak bakal bisa apa-apa jika berhadapan dengannya. Tapi Gi Crimson sebanding dengannya. Dan karena itu, Rimuru juga berniat menyerahkan kasus Felzar kepada Gi. Itu karena Rimuru udah tobat melawan True Dragon lagi. Rimuru tuh udah capek banget sama pertempuran yang serius. Ya walau sebenarnya Rimuru tinggal telan aja. Dan singkat cerita, Rimuru pun mulai memasang lingkaran sihir teleportasi di tempat Gazelle dan kemudian pergi mengunjungi Formenas juga. Rimuru juga memasang lingkaran teleportasi di tempat itu. Dan di sini ceritanya pun agak mimin cepetin supaya kalian tuh nggak terlalu bosan sama Rimuru yang keliling dunia. Dan di part kali ini, kita pun mau ngelanjutin tentang si badut Carrion yang sebelumnya nantangin bawahan Rimuru. Setelah Rimuru selesai mengunjungi banyak negara, Rimuru pun saat itu kembali ke labirin untuk melihat sesi latihan dari Carrion yang lagi bertarung dengan para bawahannya. Saat Rimuru mau tahu status dari kekuatan Carrion, Ciel pun langsung mengungkapkan semua informasi itu kepada Rimuru. Dan diketahui eksistensi poin dari Carrion menyentuh angka 2.700.000 dan untuk Frey mencapai angka 1.948.000. Astaga, Carrion baru bereksistensi 2 juta aja mau coba lawan Felzar. Dan saat ini, Carrion dan Frey juga telah mendapat perlindungan ilahi dengan menjadi True Demon Lord. Peningkatan kekuatannya udah pasti akan naik drastis. Bahkan saat kasus Rimuru pertama kali, Rimuru aja bisa naik 10 kali lipat. Dan di sini diketahui, sebelum berevolusi, eksistensi poin Carrion hanya sekitar 700.000 dan Frey kurang dari 400.000. Jadi bisa dibilang kekuatan Carrion telah meningkat 4 kali lipat dari sebelumnya dan untuk Frey meningkat 5 kali lipat. Dan setelah melihat jumlah kekuatan mereka berdua, Rimuru pun langsung menganalisa untuk mendapatkan informasi lain. Dan di sini pun mulai diketahui, jika seandainya Carrion yang sekarang mulai berubah ke wujud aslinya, maka kemampuan fisiknya juga akan meningkat 3 kali lipat. Tapi tetap aja, ketika dia berubah ke mode penuhnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena ada batasan waktu tentang lamanya peningkatan itu. Bahkan setelah peningkatan itu selesai, kekuatan Carrion pasti akan langsung melemah. Itu karena dengan masuk ke mode tempur, Carrion akan membakar semua energinya sendiri. Namun dari perubahan ke mode tempur, pemulihan kekuatannya juga beneran gak logis. Karena itulah Rimuru pun juga bertanya kepada Benimaru, sekuat apa sih Carrion yang sekarang? Benimaru pun berkata bahwa dirinya telah menjadi lawan Carrion sekalian untuk balas dendam atas kekalahan Benimaru dulunya. Mendengar itu, Rimuru pun kaget. Tapi Benimaru pun jelasin, dia masih mengingat kekalahan itu ketika Benimaru masih menjadi pemimpin tim ke Eurazania. Saat itu Benimaru memang bukan tandingan dari Carrion. Dan karena itulah Benimaru ingin melihat apakah dirinya yang sekarang udah mampu ngalahin Carrion, yang bahkan udah terbangun jadi True Demon Lord. Dan saat di labirin, Benimaru pun bertarung dengan serius dan Carrion pun juga mengerahkan segalanya. Rimuru pun berniat nonton hasil rekaman pertarungan itu.
Tapi sebelum itu, Rimuru pun bertanya siapa pemenangnya. Benimaru pun berkata bahwa selisihnya hanya tipis aja. Tapi Benimarulah yang akhirnya memenangkan semua itu. Rimuru yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Tapi sebenarnya Rimuru merasa kesal sama perkataan dari karyawan sebelumnya yang merasa bahwa dirinya itu yang terkuat. Karena itu terkesan sangat sombong. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!